Ini sumber penderitaan kita. Salah memaknai doa. Karena doa itu kalau ditanya semua orang, ini saya sudah survei. Jadi saya tanya 100 orang, ya, apa artinya doa? 100-100-nya mengatakan doa adalah permintaan. 100-100-nya mengatakan doa itu adalah permintaan. Padahal doa dalam bahasa Arab itu artinya adalah undangan. Doa itu artinya ajakan. Jadi sebenarnya berdoa kepada Allah artinya Allah tuh ingin disertakan, ingin diajak, ingin dirasakan kehadirannya. Karena beliau ada bersama kita, lebih dekat daripada uratan di leher kita. Sayang keberadaannya tidak disadari oleh kita. Karena kita menganggap Tuhan itu ada di tempat yang jauh dan sedang kita atur-atur dari sini supaya dia ngikutin semua keinginan kita. Itu doa yang selama ini kita lantunkan, bukan? Padahal doa yang sebenarnya artinya adalah undangan, ajakan. Jadi Allah tuh hanya ingin disadari kehadirannya, disadari keberadaannya. Karena dia bersama kita. Buktinya adalah nafas kita. Itu wujud keberadaannya pada diri kita. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering sedih? Karena ada ilusi keterpisahan kita dengan dia. Ini masalah tauhid sebetulnya. Karena tauhid kita baru mengesahkan Tuhan, tapi tidak mengesah bersama Tuhan. Yang dibutuhkan dari tauhid itu bukan mengesahkan Tuhan, mengesah bersama Tuhan. Makanya leluhur kita mengatakan manunggaling kaula lan Gusti. Kaula lan Gusti itu manunggal. Gitu. Sampai sini ngerti? Pilih yang mana tadi pertanyaannya? Yang nomor 2 kan? Berarti kita sudah memasuki judul ini. Kita sekarang siap sedia membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du. Gitu kata Ebit. Jadi sebetulnya kita ini ciptaan harusnya berusaha setiap saat untuk membuat sang pencipta tersenyum. Begitu kata Ebit. Tapi kita nyanyi juga nggak ngerti karena nggak sadar. Padahal itu lagu pesannya dalam sekali. Diawali dengan kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Kenapa? Kita ini kan inginnya menggunakan Allah untuk membuat kita tersenyum. Bukan membiarkan diri kita dipakai Allah supaya Allah tersenyum. Makanya Nabi Musa ditegur sama Allah. Ini hadis kursi yang paling saya kagumi. Saya ulang-ulang di setiap kajian saya. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana kau sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kau menjenguk aku. Jadi kalau kita menjenguk tetangga kita yang sakit, maka Allah mengatakan itu kamu sudah menjenguk aku. Berarti Allah tinggal di tetangga yang sakit. Ini artinya apa? Ini artinya Allah itu ingin supaya kita ini menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang butuh pertolonganmu di sekitarmu. Lucu bukan? Allah yang gaib disembah terus, tetapi tetangga kita yang kelaparan kita tidak pedulikan. Anak-anak yang putus sekolah tidak kita pedulikan. Lihat anak kita sepatunya bagus, sepatu anak tetangga itu sudah compang-camping, kita tidak mau membelikan. Tetapi kita selama ini mengatakan diri seakan-akan paling soleh. Padahal soleh seseorang itu dilihat dari apa? Kepekaan dia terhadap lingkungan. Malam-malam saya lewat jalan apa itu? Profesor Sutami itu, yang Setrasari itu.
Ada orang pikul sapu, jualan sapu lidi malam-malam. Itu udah di atas jam 10 malam. Hujan rintik-rintik. Dan ternyata orang ini cacat kakinya. Jadi kakinya tuh sebelah digusur, mana memikul sapu lidi sebanyak itu. Malam-malam. Itu sulit untuk berhenti mobil di situ. Dan saya cari tempat untuk memarkirkan mobil saya. Saya belok dulu ke Jalan Sukahaji, saya taruh di situ. Kemudian saya samperin. Ya udah, saya kasih uang. Agak besar memang saya kasih uang. Nangis dia. Dan ketika dia menangis, yang meluap-luap di sini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Jadi ternyata bahagia yang meluap-luap itu sesederhana itu. Ketika kita peka pada orang lain dan kemudian berhenti dan kemudian kita memberi kasih yang besar. Bahkan di Quran dikatakan tidak disebut memberi kalau kamu belum bisa memberi yang kamu cinta. Kalau kita memberi yang sudah tidak terpakai di kita, itu bukan memberi, bukan suatu pemberian. Kalau kalian ngasih 2.000, 5.000, karena itu sudah tidak terpakai oleh kamu, bukan pemberian itu. Itu membuang sampah sebetulnya. Sama seperti kamu punya makanan banyak di rumah dan kemudian setelah kamu kenyang, kamu kasih sisanya kepada tetangga. Itu bukan pemberian. Niatkan dari awal. Saya masak banyak karena saya ingin berbagi dengan tetangga. Biar mereka kebagian. Tapi kalau kita niatnya supaya kenyang perut kita. Kalau ada sisa kita bagi kepada mereka. Bukan pemberian. Dan kita selama ini membungkus pemberian kita seakan-akan dengan kedermawanan kita. Baru kita ngasih sepatu karena sudah tidak dipakai. Baru ngasih baju karena sudah bekas tidak dipakai. Padahal kata Allah, berikanlah yang kamu cintai. Baru itu menjadi sebuah pemberian. Dan kenapa pemberian kita selama ini tidak berkah? Tidak membawa berkah kepada kita. Satu, bermuatan. Dan yang kedua, apa yang kita berikan itu sesungguhnya barang-barang sisa. Kalau kamu punya uang 1 miliar dan kamu ngasih 100.000 pada orang, bukan pemberian. Karena kamu sudah kelebihan. Dan pemberian itu apa yang kamu cintai. Ini latihan. Harus melatih diri untuk itu. Ini soal kepekaan. Dan saya pernah cerita. Ada orang terus setiap kali dia habis jualan dikepung oleh penagih, dikepung oleh penagih. Sampai habis hasil jualannya hanya untuk bayar bunganya saja. Dan saya samperin di situ. Habis ibu uangnya, habis. Itu pun tidak selesai. Utangnya tambah besar. Jadi asalnya 20 juta, utangnya jadi 25 juta. Padahal saat itu dia berutang bukan untuk makan. Karena dia harus ke rumah sakit. Dan dia ditahan oleh rumah sakit. Karena tidak punya uang untuk keluar dari rumah sakit. Terpaksa dia pinjam uang geledek. Saya sebut uang geledek aja. Mohon maaf. Saya bayarkan utangnya 25 juta. Dan saya bikinkan rumah. 2 lantai saya bikinkan rumah. Setiap ketemu saya cuma nangis. Setiap saya melihat tangisan dia, kebahagiaan saya meluap-luap. Makanya pemberian yang luar biasa yang dinilai oleh Allah adalah kamu tetap memberi walaupun saat itu kamu susah. Kalau pemberian saat kamu sedang berkelimpahan itu sangat biasa, tapi kamu bisa memberi walaupun kamu susah. Di situ nilai pemberian itu yang sangat luar biasa. Saya membangunkan rumah dia bukan karena saya sudah berkelimpahan, tetapi karena saya melihat dia lebih butuh daripada saya. Itu saja. Dan agama itu praktek, bukan hanya teori. Mohon maaf, saya didatangi Pak Lurah. Dan Pak Lurah mengatakan, saya percaya katanya dengan ceramah-ceramahnya Anda. Bilang sama saya, karena Anda sudah mempraktekkan apa yang Anda ceramahkan. Dan sekarang Pak Lurahnya setiap hari nonton YouTube saya. Karena saya tidak menganjurkan orang berbuat baik, tapi saya memberi contoh bagaimana berbuat baik. Menganjurkan orang lain berbuat baik itu sangat mudah, tapi memberi contoh kebaikan itu yang kurang sekarang ini. Tidak ada keteladanan, tidak ada energi. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong dijawab. Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup manusia? Manusia atau Allah?
Siapa? Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup? Manusia atau Allah? Masih bingung. Manusia atau Allah? Kalau gitu saya kasih contoh dulu. Ada orang bikin laptop. Berarti laptop ini ciptaan. Si pembuat laptop sang pencipta. Yang bisa merumuskan tujuan laptop ini dibuat siapa? Laptop atau pencipta laptop? Pencipta jelas. Gak mungkin laptop merumuskan tujuan dia. Jadi yang berhak merumuskan tujuan hidupnya manusia, itu manusia atau Allah? Allah, setuju? Kita direncanakan Allah datang di sini. Kita ini akan menjalankan misinya Allah datang di sini. Tapi apa yang terjadi? Sampai di sini kita membuat rumusan-rumusan tujuan hidup baru yang berbeda dengan rumusan tujuan hidup yang Allah bikin. Itulah yang terjadi, tabrakan rumusan tujuan hidupmu dengan rumusan tujuan Allah. Makanya kamu setiap hari hanya protes, menolak, tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Padahal kata Allah, apa yang kamu sebut buruk, siapa tahu itu baik bagimu. Dan apa yang kamu sebut baik, malah siapa tahu itu buruk bagimu. Dia yang maha tahu akan memilihkan yang terbaik buat kita. Cuman kita masih terjebak oleh pikiran kita yang dangkal. Ini sumber penderitaan semua manusia. Di sini tabrakan tujuan. Jadi makanya kita kembalikan sekarang. Mari kita tanya sama Allah. Ya Allah, kalau begitu apa tujuan Engkau menciptakan aku? Untuk apa aku dihadirkan di sini? Itu harus ketemu jawabannya. Begitu ketemu jawaban kita praktekkan. Percayalah sama saya. Berkah semesta akan mengalir tanpa batas. Jadi manusia itu adalah ciptaan. Sedangkan Allah sang pencipta manusia. Siapa yang paling tahu tujuan manusia diciptakan? Bukankah Allah? Yuk sekarang saya tanya. Bapak Ibu. Lihat di cermin. Pandang tubuhmu. Kenapa Allah menciptakan mata saya dan diletakkan di sini? Kenapa menciptakan telinga saya bentuknya seperti ini dan kenapa diletakkan di sini? Dan kenapa jarak mata dengan telinga itu seperti ini? Dan kenapa di sini disediakan anak telinga? Kenapa bentuk telinga seperti ini? Rabbana ma khalaqta hada. Tidak mungkin ada satu ciptaannya yang tidak direncanakan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar kita selama ini menggunakan tubuh kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan tubuh kita? Kenapa Allah menciptakan tangan kita 5 jari? Kenapa jari yang ini, ibu jari, jauh jaraknya dengan telunjuk? Kenapa tidak sama panjang? Pernah menemukan jawaban ini? Saya pastikan. Kalian baru lihat tubuh fisik saja. Belum menemukan jawaban. Kalian akan menggunakan tubuh kalian semau kalian. Itu juga sumber penderitaan. Akibatnya kita tidak bisa menggunakan tubuh ini untuk membuat Allah tersenyum. Padahal kata Ebit, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Hadirin, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kalau kalian tahu rahasianya, semua Allah ciptakan ada maksudnya. Dan satu tujuan Allah menciptakan tubuh ini, untuk mengenali dia. Untuk menyaksikan dia, untuk melihat dia, untuk bertemu dengan dia. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi dalam dirimu. Lalu aku ciptakan tubuhmu. Karena dengan tubuh itu kalian dapat mengenali aku. Yuk sekarang tanya, tubuhmu selama sekian puluh tahun di semesta ini digunakan untuk apa? Semua digunakan untuk kesenanganmu, bukan? Itu bukan? Sekarang pertanyaan, sudah tahukah cara menggunakan tubuh untuk kesenangan Allah? Belum tahu. Bagaimana kita bisa menyenangkan yang lain? Makanya kita dalam hidup semua berorientasi pada diri sendiri. Tidak pernah berpikir orang banyak. Itulah yang menyebabkan hidup kita, mohon maaf, kekurangan nilai guna di ruang kehidupan. Karena semua yang kita hasilkan buat kita. Betul?
Tidak pernah memikirkan orang lain. Makanya ciri manusia paripurna dalam rumusan orang Sunda itu kan ada 6. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, ngahudangkeun kanu sare. 4, nyaangan kanu poekeun. 5, nepak kanu poho. 6, nganter kanu keung. Itu rumusan manusia paripurna. Kalau saya menyebutnya itu rukun imannya leluhur kita. Keren sebetulnya. Dan Quran 30 juz itu sudah terangkum di 6 itu sebetulnya. Bagaimana orang tua kita membuat rumusan yang keren. Tapi berapa banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini mau memperhatikan pesan leluhur yang begitu luar biasa itu. Subhanallah. Jadi kita simpulkan dulu. Kalau begitu semua ciptaan dicipta oleh Sang Pencipta untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan Sang Pencipta. Jadi sekarang gimana caranya kita menggunakan semua berkah dari Sang Pencipta itu untuk kesenangan Dia? Oke? Mulai dari mana? Mulai dari mempertanyakan, untuk apa aku ada di sini? Kenapa tubuhku begini? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh gajah? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh kambing? Itu kalau pertanyaan itu dianggap konyol orang biasa. Tapi kalau orang yang luar biasa mempertanyakan itu, dia akan menemukan jawabannya. Sampai suatu saat dia akan ketemu, oh ternyata menjadi manusia itu adalah hak istimewa. Karena apa? Hanya dengan tubuh ini kita bisa mengantarkan sang jiwa untuk pulang memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu singkap penak. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau kita lihat diskusi ini, ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia cuma satu tujuannya kok. Allah ingin dikenal. Sampai di hadis qudsi menggunakan kata wa ahbabtu an u'rifa. Habib, ahbab itu rindu. Wa ahbabtu an u'rifa, aku rindu untuk dikenal. Jadi Allah tuh ingin dikenal sebetulnya. Jadi Allah menciptakan tubuh kita tuh hanya ingin dikenal. Kalau sudah dikenal silahkan. Kalian mau menyembah Dia dengan cara apa? Itu ekspresi dari rasa syukurmu. Lucu kalian, kenal juga enggak. Udah nyembah-nyembah. Lalu yang disembah jadi pikiran dan perasaanmu sendiri. Tapi GR-nya luar biasa. Ya, habis sholat, walaupun mikir kemana-mana, bilangnya nyembah Allah. Padahal di Quran dikatakan aqimis sholat li zikri. Disebut menyembah Allah kalau selama sholat kau mengingat Allah. Kan jelas ayatnya fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dikatakan menyembah Allah kalau selama sholat mengingatnya. Lah, yang kamu ingat piring berantakan, cicilan. Tapi habis sholat ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh maha diam, tidak comel. Walaupun kita ngaku begitu, Allah tuh diam aja. Padahal kata Allah, dalam hatinya Allah, dalam hati Allah, kata Allah, kamu sepanjang sholat ngurusi urusanmu, ngakunya nyembah aku. Kamu kenal aku juga tidak. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Sunnahnya begitu. Jumpa dulu baru nyembah. Kita nyembah terus, gak mau jumpa. Akibatnya yang kita sembah hanya persepsi kita sendiri. Jadi hasilnya seperti apa? Ya hasilnya kayak gitu. Giliran marah tetap marah, giliran bohong tetap bohong. Betul? Giliran ada hak orang lain yang bisa diambil karena orang lain gak tahu, diambil juga. Itu tidak waslat, itu gak sholat. Karena kalau orang sudah sholat, sudah manunggal, sudah waslat. Karena kita gagal berwudu. Karena selama ini kita mengatakan wudu bersuci. Padahal wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan selainnya. Kemudian sholat. Maka otomatis kamu akan manunggal bersamanya. Jadi wudu dan sholat itu satu paket. Kalau tahu ilmunya. Nah, gimana caranya berpisah dengan yang selain Allah? Karena kita selama ini cuma menjalankan wudu secara syar'i saja. Itu pun tidak mengubah kesadaran. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan doa-doa wudu, mengafirmasi tubuh. Ketika beliau mengambil air, disedot ke hidung,
Beliau ngajarkan doa kan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Ketika membasuh wajah, ya Allah putihkan wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani sirat-Mu. Ada afirmasi yang diajarkan. Kita wudhu, dah, penting mah basuh. Betul nggak? Tidak ada kesadaran yang ditumbuhkan. Nah, kalau ingin belajar itu nanti ada episode khusus ya. Ada di kita ada namanya workshop khusus pelatihan sholat khusyuk. Saya tadi pagi dapat WA dari sahabat-sahabat yang udah ikut pelatihan sholat khusyuk. Ya Allah, betapa nikmatnya. Bahkan setelah selesai sholat pun tetap sholat. Akibatnya sholat itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang dikatakan di Quran, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya sudah tingkatan sholawat, terhubung terus, yuhafidun, terpelihara. Kalau sudah terhubung terus dengan Allah, terpelihara, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Itulah yang dikatakan di Quran, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tentram. Kapan kolbu kita bisa mengingat Allah? Kalau sudah terbuka, karena gak mungkin bisa mengingat kalau tidak menyaksikan. Syarat untuk mengingat harus tahu yang diingat. Makanya semua perintah mengingat Allah selalu diawali dengan haji. Coba lihat di Quran surat Al-Baqarah 198. Fa iza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan babak Arafahmu, ingatlah Allah. Kan Arafah itu tempat wukuf, puncaknya haji. Jadi haji itu perjalanan menuju Baitullah untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Diulangi di ayat lain, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan perintah haji. Jadi artinya haji dulu baru bisa ingat kepada Allah. Nah, makanya haji ada dua, ada yang syar'i, kita pergi ke sana itu juga wajib bagi umat Islam. Ada yang hakiki. Kita menerjemahkan semua simbol-simbol haji di sana untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Baru ketemu hakikatnya, baru ketemu syariatnya, simetri. Baru itu ada dampaknya. Maaf ya, kalau cuma mutar 7 putaran di Ka'bah, nggak tahu apa hakikat dibalik angka 7. Yang di Ka'bah mutar 7 putaran sudah selesai, tapi yang 7 di sini nggak pernah diurus. Nih perhatikan, sumber penderitaan dan sumber kebahagiaan manusia itu cuma yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sumber kebahagiaan, ini juga sumber penderitaan. Harusnya kalau sudah mutar di sana, sa'i 7 kali bolak-balik Safa dan Marwah, melempar batu dengan melempar jumroh dengan 7 batu. Harusnya raksa bina yang 7. Tawaf di sini selanjutnya. Tawaf di sana kan cuma beberapa menit saja. Tawaf di sini setiap hari. Tawaf di sini. Udah bisa tawaf di sini. Kalau bisa tawaf di sini udah keren. Banyak yang baru bisa tawaf di sana doang. Di sini nggak bisa tawaf. Padahal Allah bilang, aku lebih dekat daripada urat nadi leher. Kalau tawafnya di sini bisa membuktikan ayat bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Bisa. Itulah pentingnya berguru pada yang tahu. Lanjut dulu. Itu sebabnya saking ingin dikenal, maka Allah itu turun dari martabat yang paling tinggi ke martabat kedua, martabat ketiga, terus sampai martabat yang ketujuh. Makanya semua leluhur kita kalau mengajarkan makrifat pasti mengajarkan 7 martabat alam. Jadi kalau kita belajar kepada Raden Ronggowarsito dalam kitab Serat Wirid Hidayat Jati, itu jelas ya di situ dijelaskan tentang 7 martabat alam. Jadi martabat yang pertama namanya alamul ahadiyah. Martabat zat yang bersifat la ta'ayun. La ta'ayun artinya disebut juga martabat sepi. Karena zat bersifat mutlak tidak dapat dikenal oleh siapapun. Tidak dapat dikenal oleh siapapun. Ini yang disebut dengan martabat alamul ahadiyah. Makanya kemudian dia turun ke martabat yang kedua yang disebut dengan alamul wahdah.
disebut pula hakikat Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Makanya kita mengenal dalam terminologi Sirur Asror karya Syekh Abdul Qadir Jalili bab 1 itu diceritakan tentang asal muasal penciptaan alam. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, yang pertama beliau ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya terpuji, ya dia juga. Makanya ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, diikat semuanya, itu disebut ruh. Makanya ruh dengan jiwa beda. Ruh itu bahasa Arabnya ruh, kalau jiwa bahasa Arabnya nafs, diri. Nah yang harus bersaksi bukan ruh, tetapi nafs, diri. Yang disebut dengan Nur Insan. Makanya turun dari martabat alamul ahadiyah ke alamul wahdah. Ini adalah permulaan ta'ayun yang disebut dengan sifat nyata. Suatu kesatuan yang belum memiliki pemisah antara satu dengan yang lainnya. Di sini belum ada perbedaan antara ilmu, alim, dan maklum. Ibarat biji belum ada pemisah antara akar, batang, dan daun. Masih satu kesatuan. Pernah lihat biji? Pernah lihat biji? Biji jagung, biji kedelai, biji. Lihat akar di situ? Belum. Tapi ada nggak akar di situ? Ada. Ada nggak bibit akar di situ? Ada. Lihat daun di situ? Nggak lihat. Tapi ada nggak bibit daun di situ? Ada di situ dahan? Nggak ada. Ada nggak bibit dahan? Nah kira-kira ini analogi yang kurang tepat sebetulnya. Tetapi daripada sulit, udah saya gambarkan saja. Yang disebut dengan alam kedua itu seperti itulah. Seperti biji, sebetulnya ada akarnya, ada daunnya, tetapi belum kelihatan. Karena belum kelihatan kan belum bisa mengenalkan diri kalau saya akar, belum mengenalkan diri kalau saya daun, belum mengenalkan diri kalau saya pohon, belum bisa mengenalkan diri. Makanya itu saja belum bisa dikenal. Turun lagi ke martabat yang ketiga yang disebut dengan alamul wahidiyah. Itu yang disebut dengan hakikat manusia. Ini pun baru hakikat manusia, yang disebut dengan jiwa. Makanya maaf, saya potong dulu sampai di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, Gumulung Manunggal disebutnya adalah ruh. Nah Nur Insan ini harus bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia sudah bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad, itu sudah mengalami syahadat sejati. Makanya Raden Ronggo Warsito menyebut kitabnya beliau itu adalah Serat Wirid Hidayat Jati. Jadi apakah ini cocok dengan ajarannya Al-Quran? Cocok. Kan di Quran disebut laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Berbicara tentang Allah ya harus Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Satu kesatuan itu namanya tauhid. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nanti bakal masuk ke situ kalau yang mau belajar lebih lanjut. Ini baru brainstormingnya. Jadi ini bukan kajian, bukan santapan rohani, ini bukan. Ini baru kajian untuk mengantarkan kita supaya kita bisa santapan rohani. Santapan rohani belum. Kalau ngaji dengan saya jangan GR. Tadi saya ikut santapan rohani luar biasa. Apa? Ini baru santapan pikiran. Sebab pikiranmu mikir itu aja. Santapan rohaninya belum. Kalau mikir nanti akan sampai di mana ruhani kita bisa menyantap. Ruh itu jiwa, ruh itu adalah nur, maka makanan ruh adalah nur pula. Makanya mohon maaf, saya menyitir bahasa Injil yang sangat simpel. Allah adalah roh adanya. Dan menyembah Allah harus dengan roh pula. Jadi kalau dalam bahasa Islam kan Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujaja ajujajatu ka'annaha kaukab duriyu yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah walau lam tamsasun nar nurun ala nurin. Harus ketemu dengan nur ala nurin, harus ketemu misbah, harus ketemu lampu dalam diri kita. Harus ketemu dengan kaukab, bintang yang berkilauan. Harus ketemu.
Kalau sudah ketemu baru caang baranang. Ternyata dalam diri kita tuh tidak poek mongkleng buta rajin, caang baranang. Itu namanya menemukan kota terindah dalam diri. Disebut Madinatul Al-Munawwaroh. Makanya hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah dari kampung ke kota. Gitu bahasa Quran. Nah, jadi alam wahidiyah ini disebut dengan hakikat manusia. Wahidiyah adalah kesatuan yang mengandung kejamakan dan merupakan ta'ayun yang kedua. Pada tahap ini setiap bagian telah tampak terpisah-pisah dengan jelas. Dari ketiga martabat batin itu, ahadiyah, wahdah, wahidiyah sudah mulai jelas. Nah, ini yang disebut dengan Allah, Rasul, dan insan. Makanya harus taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Quran dikatakan faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah meniupkan ruhku ke dalam tubuh yang sempurna itu, maka hendaklah kamu bersujud. Jadi sujud dalam terminologi hakikat bukan sekedar membungkukkan badan, tapi sujud itu adalah jiwa selalu taat kepada sang pembimbing dalam dirinya, yaitu Allah dan Rasul yang sejati dalam dirinya. Nah, hadirin, kalau jiwa kita sudah manunggal dengan Allah dan Rasulnya, sudah bisa mendengar, berkomunikasi dalam diri, mual salah. Mual salah. Da salah mah asalna tina pikiran. Pikiran yang tidak tercahayakan oleh ilahi. Maka disebut pikiran gelap. Pikiran gelap itu yang disebut dengan ego. Ego disebut diri palsu. Jadi diri palsu itu adalah pikiran yang gelap. Itu yang suka yuwaswisu, yang suka ngaharewos, suka mencelakakan kita. Itu yang sering kita turuti. Nah, karena sang jiwa masih terpisah dengan Allah dan Rasul yang sejatinya dalam diri. Makanya Rasul sejati itu ada di sini. Sifatnya 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Aya di dia nyampak. Dari orang mah hayo we diajar sifat Rasul 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Sah Rasul tuh Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad punya sifat 4 itu. Tapi 4 sifat itu dititipkan juga padamu. Coba kalau bohong, ada yang negur dari dalam? Coba kalau bodoh, langsung bilang, aduh bodoh gue. Suka begitu? Iya, karena fatonahnya ada di sini. Nyata. Ngan hanya kau, tara diturut kurang. Betul? Ya, insya Allah. Ya. Jadi ketiga martabat batin ahadiyah, wahdah, wahidiyah yang bersifat kodim dan tetap, dari sinilah akan memunculkan martabat lahir dan merupakan ayan kharijah. Itu yang melahirkan 4 martabat selanjutnya. Makanya dikatakan dalam kitab Lao Tse. Lao Tse itu bahasa Cina. Kalau bahasa Arabnya Lut. Makanya ada nabi namanya Nabi Lut. Nabi Muhammad bilang carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi Lao Tse sudah menulis sebuah kitab namanya kitab To Te Ching. Di Cina agamanya namanya agama Tukau. Nah, ternyata di dalam kitab To Te Ching juga dikatakan saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Saat pertama melahirkan saat kedua melahirkan saat ketiga. Ketika saat ini gumulung manunggal dan menyebar memenuhi seluruh seantero alam semesta. Makanya orang-orang yang sudah tinggi spiritualnya mengatakan Tuhan berada di tubuh yang berbeda. Tuhan yang sama bertubuh yang berbeda. Bahasa Qurannya apa? Inna robbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita melihat orang, lihat hakikat orang. Hakikat orang kan sebetulnya dia juga. Makanya kenapa kita bermusuhan? Makanya apa bedanya malaikat dengan setan? Setan itu melihat Adam cuma melihat Adamnya, luarnya, kulitnya. Karena masih punya penyakit kulit, belum bisa melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud pada alam, gak mau. Malaikat sudah tembus pandang, melihat Adam bukan Adam, melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud, langsung sujud. Jadi tahu bedanya setan dengan malaikat. Setan itu manusia juga yang masih melihat manusia sebagai manusia saja. Tapi yang namanya malaikat juga sifat yang diberikan pada manusia. Dia sudah bisa melihat manusia sebagai hakikat manusia. Orang yang sudah melihat manusia sebagai hakikat manusia tidak akan terjebak.
Tidak akan peperangan moal pasea. Dan usok pasea mah setan. Ada setan di ruangan ini? Ya, saya cuma ngabsen aja. Karena saya tidak boleh menceritakan setan di belakang. Berarti saya kan mengumpat setan. Itu namanya durhaka. Jadi saya bicara tentang setan langsung di depan setan. Jadi ini tidak termasuk mengumpat. Makanya saya tanya dulu, ada setan di ruang ini? Tadi bilang ada katanya kan. Syukurlah pada ada kan. Gitu. Jadi setan itu juga manusia juga, bungkelekan. Betul nggak? Huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring rupana jiga aneh. Punten ya. Itu bahasa Garutnya mah begitu. Makanya kalau di Garut mah definisi setan tuh udah canggih dari dulu. Waktu saya ngaji di pesantren diajarkan definisi setan tuh begitu. Huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring rupana jiga maneh, kata guru saya begitu. Oh, setan teh geuningan maneh. Maneh lain urang. Paham ya? Ya. Karena jam segini ini kadar gula udah mulai turun ya. Jadi biasanya ngantuk, maka saya sedikit kasih candaan. Jadi setan ada ya, hadir ya? Oke. Jadi setan itu manusia yang berpenyakit kulit. Melihat sesuatu cuma kulitnya saja. Gitu. Kalau gitu setan pinter gak? Baca Quran. Pinter gak? Pinter. Makhrajnya pinter, idgomnya pinter, ikhfanya pinter. Cuma ngerti Quran kulitnya saja. Eusina mah teuing tanya. Kalau gitu setan suka tamat gak baca Quran? Begitu. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Berikutnya menemukan matahari lebih besar lagi. Matahari juga sama tenggelam. Tapi apa yang beliau katakan ketika menemukan matahari? Aku terbebas dari dosa syirik. Itu level-level. Quran itu sangat saintifik. Cuman kita tidak pernah merenungi kenapa kata-kata Quran itu begitu tinggi tingkat sastranya. Jadi kalau ingin sholat yang benar, ingin sholat yang khusyuk, yang dicontohkan para nabi dan para rasul, maka sholatlah di level Ibrahim. Maka maqamu Ibrahim musholla, jadikanlah level Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, nama musola sekarang menjadi tempat. Kalau masjid yang besar namanya masjid jami. Kalau kecil disebut musola. Itu sudah salah kaprah kalau dikaitkan dengan Quran. Karena musola artinya tempat sholat. Tempat sholat yang sebenarnya adalah maqam Ibrahim. Kalau maqam Ibrahim di Mekah itu berupa sangkar burung itu di luar Ka'bah. Kalau sholat di situ, ya tentu saja akan keinjak orang, karena itu area tawaf. Jadi jangan bodoh. Banyak yang pembimbing haji, pembimbing umroh kepada jamaahnya nyuruh sholat di situ, ya dimarahi sama askar. Maka askar akan teriak, torik, 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 gitu. Kusabab teu ngarti, asa dipuji. Padahal itu artinya eta teh jalan gitu bahasa Sunda nama. Torik teh jalan. Torik, torik, torik. Malah ada yang waduh alhamdulillah saya diberi gelar torik. Cek saha eta gelar. Jadi amun sorangan wae. Maka balik ke Mekah beres umroh mung disebut Asep teh. Saya mah geus diganti cenah ku askar ngaran saya torik, padahal manehna teh salat di maqam Ibrahim ngahalangan jalan batur. Pasti askar akan mengamankan torik, torik, torik gitu. Da teu ngarti teh urang mah. Malah dianggap teh gelar. Jadi jadikanlah maqam Ibrahim tempat salat. Jadi kalau mau salat yang benar di level Ibrahim. Makanya itulah pentingnya ikut pelatihan sholat khusyuk. Yang sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, nikmat gak sholatnya? Nikmat, ngahiji rasa.
yang keluar cuma hangat-hangat air mata. Sajadah teh baseuh. Kan gitu salatnya para nabi, para rasul juga. Karena ngahiji rasa. Gitu. Jadi sampurasun artinya sampurna insun. Makanya ada doa di Quran, Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Itu doa diajarkan oleh Allah lewat para nabi, para rasul. Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Ya Allah, sempurnakanlah bagiku cahayaku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Karena ingsun itu hakikatnya adalah cahaya. Karena ingsun itu hakikatnya diri pribadi kita. Diri pribadi kita yang sesungguhnya adalah cahaya. Jadi yang namanya ruhi, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruhi, ruhku, itu wujudnya adalah nur. Disebut nurullah, disebut nur Muhammad, disebut nur insan. Nurullah cahaya Allah, nur Muhammad cahaya terpuji, nur insan cahaya insan, disebut jiwa. Makanya kita harus bertemu dengan yang tiga-tiganya. Harus kenal dengan yang tiga-tiganya supaya kita bisa pulang. Makanya begitu kita bilang sampurasun, itu doa. Semoga ingsun ini sempurna adanya. Maka dijawab rampes, rampak beres. Rampak itu kompak, beres itu watamat kalimatu bahasa Qur'annya. Sempurna. Jadi itu bahasa yang sangat luar biasa. Sampurasun, rampes. Duh. Itu kata-kata sampurasun itu umurnya sudah panjang. Itu bahasa leluhur kita, jati diri bangsa kita. Kita lebih suka mengucapkan kalimat buatan bangsa lain daripada menggunakan bangsa kita sendiri. Padahal itu peradaban yang sudah dicapai oleh para leluhur kita. Sama seperti kita mengatakan assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian semua, cuman bahasa Arab. Dijawab waalaikumsalam, salam sejahtera juga bukan buat kalian semua, kan sama, beda bahasa. Diganti salam sejahtera untuk kita semua, kan sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua itu sama dengan assalamualaikum. Terus bedanya apa? Bedanya karena diganti bahasanya. Loh, bukannya kalau diganti dengan yang lebih gampang dipahami, lebih nyambung. Betul? Rahayu sagung dumadi, rahayu, luar biasa. Ra-nya itu dari bahasa kita, ra itu cahaya. Makanya ra itu sudah diambil ya, menjadi nama penting. Negara itu pakai ra. Tentara itu pakai ra. Rahayat itu pakai ra. Bendera itu pakai ra. Karena bendera kita itu adalah Purwadaksina, merah putih itu, lambang dari darah. Jadi ra, hayu. Hayu, tahu hayu artinya apa? Hayu itu artinya hidup. Rahayu artinya hiduplah dalam cahaya. Makanya siapapun yang sudah hidup dalam cahayanya Allah, maka sagung dumadi, dia membahagiakan seluruh makhluk karena dia sudah bersentuhan dengan sumber cinta. Jadi kata-kata rahayu itu tinggi sekali nilainya. Itu bahasa tutungkusannya para leluhur. Lah kenapa kita jadi alergi? Kenapa kita tidak bisa menghormati leluhur kita sendiri? Jadi ini saya jelaskan supaya mengerti. Setelah mengerti bisa menghargai. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak mengerti. Tentu saja menjadi salah kalau dia tidak mau mengerti. Kalau belum mengerti tidak salah. Tetapi kalau tidak mau mengerti itu yang salah. Itu bahasa leluhur kita. Rahayu itu doa. Rahayu sagung dumadi,
semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini bahagia. Saya belum pernah melihat tulisan doa yang universal di negara manapun kecuali di Beijing. Di lapang Tiananmen itu ada tulisan besar itu. Kalau kita mau ziarah ke makamnya mau cetung itu, kalau orang sana itu ada tulisan besar tuh dalam bahasa Cina. Bahasa Indonesianya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi saya saat itu tertegun. Karena kalau saya berdoa saat itu suka sempit. Semoga semua orang-orang yang sama dengan saya keyakinannya bahagia. Di luar saya jangan bahagia. Saya membaca doa itu malu. Saat itu saya juga nggak ngerti karena itu kan tulisan Cina. Tour guide saya tanya, itu maksudnya apa? Segede itu pelangnya. Dia terjemahkan, itu artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi jangan salahkan orang Cina sekarang. Kalau berkah mereka yang punya, penguasa ekonomi dunia. Karena apa? Semua barang yang kita pakai pun semua adalah produk mereka. Panitik wae buatan Cina. Ibu-ibu lamun teu aya panitik hese teu make kerudung, kotatang koteteng. Betul? Manfaatnya besar gak penitik? Buatan saha? Kalau kerudungnya rapih gara-gara pakai penitik, bahagia nggak? Penitik saja bisa membahagiakan. Tuh? Karena segala sesuatu terasa adanya lamun eueuh. Terasa adanya tuh kalau nggak ada. Lamun pabalatak mah panitik teh teu karasa ayana. Tetapi begitu mau pakai penitik, cari kotatang koteteng satu aja nggak ada, baru terasa adanya. Sama seperti HP. Kalau sedang ada bersama kita mah biasa. Kalau tidak ada, leungit HP-na baru terasa adanya. Itu sudah hukum alam. Segala sesuatu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Saya pernah bicara dengan seorang tokoh Buddha, Bante. Karena saya sahabatan tidak terbatas oleh keyakinan. Saya di Bali banyak sahabat-sahabat saya dari Hindu. Di Jakarta juga banyak, makanya saya juga sering diundang silaturahim dengan mereka. Kalau ada bakso saya sering datang, gabung dengan mereka. Senang. Dan berbuat baik itu tidak usah dibatasi oleh keyakinan. Dan ketika kita menghormati orang yang berkeyakinan berbeda, kan tidak berubah keyakinan kita. Betul? Ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain yang sedang merayakan hari besarnya, kan kita juga tidak berubah keyakinannya. Ada nggak bapak-bapak menyampaikan selamat hari ibu, tiba-tiba besok jadi awewe? Ada? Enggak, tetap laki-laki. Jadi cuma mengucapkan selamat hari ibu, tidak akan berubah jadi ibu, tenang aja. Jadi kalau kita mengucapkan selamat kepada orang lain tidak akan mengubah keyakinan kita. Justru disitulah yang namanya kita sudah toleran, belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Kita yakin pada pilihan keyakinan kita tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Kan jadi asik tuh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi asik persatuan Indonesia. Keren kan Indonesia ini? Luar biasa. Tidak ada negara di dunia manapun yang punya pulau lebih dari 13.000 pulau dengan 700 bahasa daerah yang berbeda. Luar biasa. Tapi kita bisa bersatu dalam perbedaan. Maka kita rawat karena Indonesia ini adalah bukan warisan buat kita hari ini, tapi titipan buat anak cucu kita di masa depan. Kita wariskan kedamaian, kita wariskan persatuan, biar anak cucu kita nanti hidup di bumi yang kita cintai ini, Ibu Pertiwi ini, mereka hidup damai. Setuju dengan saya? Oke. Jadi ketika saya bicara, apa maksudnya Namo Buddhaya? Bahkan bicaranya juga budaya. Begitu dijelaskan, itu sebetulnya menyangkut masalah ketuhanan yang sangat dalam. Sama seperti Om Swastiastu, itu juga luar biasa. Tapi saya tidak bahas di sini ya. Jadi mohon izin kalau saya menyampaikan salam seperti itu karena saya tahu kedalaman maknanya.
luar biasa. Semuanya adalah doa. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah, beruntung kita hari ini ada di sini di ruang kesadaran. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya sering ditanya judul, maka kajian ini saya beri judul. Padahal judul itu juga tidak bagus, karena judul itu suka membatasi. Tidak apa-apa dikasih judul, tetapi saya sudah membebaskan diri saya. Judul ini hanya menginspirasi saja. Judulnya hari ini agak unik, banyak membaca ditambah sedikit memakai otak, hasilnya malas berpikir. Kenapa judul ini muncul? Saya juga tidak tahu. Karena saya kalau mau kajian seperti ini, saya juga tidak mencari-cari judul. Kadang-kadang judul itu datangnya selewat aja. Ketika saya sedang di kamar mandi, kadang-kadang sedang gosok gigi, tiba-tiba set gitu. Tapi biasanya judul itu baru datang kalau ditanya. Biasanya kan tim ini bertanya, besok judulnya apa? Dan saat itu saya tidak pernah menjawab. Ya saya biarkan aja. Tapi pertanyaan itu ternyata itu pertanyaan kepada semesta. Dan semesta yang ngasih judul. Jadi kenapa judulnya hari ini begini? Saya yakin judul ini sedang dibutuhkan oleh kita saat ini. Jadi banyak membaca plus sedikit memakai otak sama dengan malas berpikir. Membaca tujuan utamanya apa? Ini saya tanya dulu yang sederhana. Kita membaca buku, tujuan utamanya apa? Pengen tahu apa? Lihat saya. Ada buku, pasti ada penulis buku. Si penulis buku itu ada dua tipe. Ada tipe penulis yang menuliskan pengalamannya. Ada juga tipe penulis yang suka mengumpulkan pengetahuan orang walaupun belum dialami, dia tulis. Betul? Makanya kalau saya cari buku, terutama buku untuk spiritual, saya cari buku yang tidak ada daftar pustakanya. Kalau tidak ada daftar pustakanya, yang dia tulis itu pasti pengalaman pribadinya. Itu saya senang buku itu. Kalau banyak daftar pustaka, itu pasti kata orang. Tapi ada yang kebalik, ada yang suka kalau cari buku yang banyak daftar pustakanya. Padahal itu hanya menyadur apa kata orang, belum tentu apa kata dia. Tetapi seseorang penulis buku, pasti dia menulis buku itu kan ingin menyampaikan gagasan, ingin menyampaikan pengalaman, ingin menyampaikan pengetahuan, agar pengetahuan yang dia tulis itu sampai kepada pembaca. Paham ya? Jadi kalau begitu si pembaca itu membaca tulisan sebetulnya sedang menyerap gagasan, pengetahuan, ide dari si penulis yang sudah menuliskan gagasannya menjadi sebuah tulisan. Jadi dikatakan membaca itu sukses kalau dia bisa menangkap maksud yang dimaksud oleh penulis. Paham sampai di sini? Ini saya jelaskan dulu membaca. Karena kita sering membaca tapi nggak tahu apa artinya membaca. Ulangi, membaca itu adalah memindahkan gagasan, pengalaman, pengetahuan, ide, dan lain sebagainya dari pikiran si penulis ke pikiran kita. Paham sampai situ? Dikatakan sukses membaca kalau gagasan mereka itu sampai kepada kita.
Jadi tidak mungkin orang menulis sesuatu kalau tidak ada yang mau disampaikan. Itu menulis buku, itu membaca buku. Sampai sini mengerti? Oke. Sekarang membaca kitab suci, apapun kitab sucinya. Berarti membaca kitab suci itu sama memindahkan pengetahuan, gagasan, pengalaman dari si penulisnya. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Apa wahyu? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang sudah mewujud menjadi pengalaman pribadinya Nabi Muhammad. Nah, pengalaman pribadinya Nabi Muhammad itu kemudian disampaikan kepada para sahabat dan kemudian ditulislah menjadi suatu tulisan. Awalnya hanya bersifat pemahaman. Jadi kalau gitu pemahaman dulu, tulisan dulu. Pemahaman dulu, apa yang beliau pahami yang disampaikan oleh Allah harus disampaikan kepada umat. Nah, dalam rangka disampaikan kepada umat, maka karena beliau terbatas tidak mungkin disampaikan dengan kata-kata, kan usia beliau juga cuma 23 tahun. Jadi dengan demikian semua pengalaman spiritual beliau ditulis dalam bentuk tulisan, sehingga mewujudlah yang namanya Al-Quran. Sama Nabi Isa juga, apa yang beliau tangkap sebagai pemahaman disampaikan kepada para sahabat, ditulis. Beda bahasa karena beliau memang beda bahasa. Sama seperti Sang Buddha Siddhartha Gautama. Beliau menangkap pesan-pesan ilahi, ditangkap oleh beliau jadi pemahaman, ditulis jadi Dhammapada. Saya sudah tamat baca Dhammapada, baik versi yang lengkap maupun versi yang ringkas. Karena saya pernah dihadiahi oleh sahabat saya Dhammapada itu. Leluhur kita di tanah Jawa menangkap getaran-getaran ilahi, ditangkap jadi pemahaman. Karena beliau terbatas umurnya, ditulis. Keluarlah kitab namanya Sasangka Jati. Itu jadi kitabnya leluhur kita yang ngagem aliran Pangestu. Saya juga sudah hatam baca kitab Pangestu 10 jilid. Ngerti sekarang? Jadi membaca kitab berarti menyerap gagasan, pengalaman, pengetahuan yang disampaikan oleh penyampainya. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita membaca contoh, membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, disebut sukses membaca Al-Quran kalau kita bisa memindahkan ide, gagasan, pengalaman dari sumbernya yang menuliskan Al-Quran. Memang tidak langsung Nabi Muhammad, kan ada sekretarisnya, tetapi kan sumbernya Nabi Muhammad. Berarti gagasan Nabi Muhammad kalau sampai kepada kita dan dimengerti dan diaplikasikan dalam hidup kita hari ini, berarti itu namanya sukses membaca. Ini saya belum menjelaskan membacanya dulu. Sudah begitu nggak kalian membaca? Jadi kalau membacanya itu baru membaca tulisannya saja dan tidak mengerti yang ditulis, cuma memperbaiki tata cara membacanya saja, berarti isinya belum sampai kepada kita, kita belum sukses membaca. Apakah salah ketika orang membaca tulisan saya? Tidak salah, cuman membacanya belum sukses karena pesannya belum nyampe, hudannya, petunjuknya belum nyampe. Yang luar biasa, Quran ini unik. Kenapa? Karena Quran ini setiap pesannya disebut surat. Coba, Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat Al-An'am, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-A'raf, Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Falaq, Quran surat An-Nas. Kok surat? Pernah nulis surat? Mau nulis surat tuh ya, anak nulis surat sama orang tua. Jadi kalau saya ya terima surat dari anak, gak saya baca karena isinya sudah pasti, udah pasti ya. Anak sedang sekolah
nggak usah dibaca, langsung aja transfer. Beda kalau orang tua kirim surat pada anak, harus dibaca. Nah, setiap surat itu berarti si penulis surat sedang menyampaikan pesan. Nah, sekarang lucu, kalau kita terima surat tetapi pesan dari penyampai surat nggak nyampe pada kita. Ketika ditanya, sudah baca surat belum? Sudah. Apa isinya? Nggak tahu, pokoknya sudah dibaca. Jadi kalau hari ini kita sudah baca Quran tetapi pesannya belum nyampe kepada kita, sayang sekali. Itu surat sangat terhormat. Karena apa? Itu surat langsung dari Allah. Coba kalau Pak Bupati aja di daerah kita kirim surat sama ibu, pasti bangga genjeleng sakampung. Abdi nampi surati Pak Bupati. Ngartos ibu isina teuing cenada, dibaca teu kaharti, da eusina bahasa Inggris. Dipangmacakeun ku batur, ternyata isina teh eta maneh nyeun imah teu make IMB. Isukan rek dihancurkeun. Paham maksud saya? Ini masih berkutat di sini supaya tidak salah paham. Jadi ngerti sekarang membaca. Jadi membaca artinya adalah memindahkan pesan, gagasan, ide dari si penulis ke kita, supaya pikiran penulis sama dengan pikiran kita. Jadi sebetulnya si penulis itu secara tidak langsung sedang mempengaruhi pikiran kita supaya sama dengan pikirannya penulis. Paham sampai sini? Oke. Kudu dibejar beaskeun, bilih lepat. Nah, jadi kalau membaca saja akan sampai nggak pesan itu? Nggak akan sampai. Karena ketika kita membaca menggunakan mata, kita harus bisa menangkap pesannya. Menangkap pesan namanya menyimak. Kalau sudah menyimak, sudah menggunakan otak. Ketika menyimak, di situ ada mengingat, di situ ada memahami, di situ ada menerapkan, di situ ada menganalisis, di situ ada mengevaluasi, bahkan bisa mensintesa. Artinya apa? Gagasan yang disampaikan itu bisa diceritakan ulang. Bahkan kita sudah mengalami apa yang dialami si pembuat gagasan itu. Clear sampai sini? Jadi supaya apa yang dibaca itu pesannya sampai kepada kita, berarti kita harus menggunakan otak. Jadi kesimpulannya, menggunakan otak harus lebih banyak daripada menggunakan mata. Pertanyaan saya, selama ini membaca kitab suci banyak pakai mata, banyak pakai otak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita cek dulu. Hasilnya apa? Hasilnya kita tidak mengerti pesannya apa. Misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca we wungkul Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menangkap pesannya atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, apa pesannya? Nabi Muhammad menyampaikan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqta. Awas ya, kata Nabi, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Kan dikasih sedikit penjelasan oleh Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kalimat penting di situ. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Dianalisis nih. Bismillah atas nama Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Pengen tahu nggak Bismillah itu artinya apa? Wah, dibahas ke dalam, dianalisis ke dalam, sampai ketemu muaranya. Oh, Bismillah itu karena Allah mengingatkan kepada kita, kalian semua ada di semesta ini direncanakan oleh aku, dan kalian ini ada di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganku. Dan kalian ada di semesta ini karena direncanakan jauh sebelum ayah ibu merencanakanmu. Jadi kamu semua kelahirannya penting bagiku, kata Allah, karena kamu akan mewakili aku di semesta ini. Tanya lagi, ya Allah, apa yang harus aku wakili? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang harus engkau wakili adalah
kasih sayangku. Karena kamu dicipta olehku karena cinta. Cinta itu aku semaikan pada ayah ibumu. Ketika ayah ibumu berpelukan, jadilah kamu. Karena kamu buah cinta, buah pelukan, maka sadari olehmu bahwa tugasmu di semesta ini adalah menyampaikan cinta kasihku kepada setiap makhluk di semesta ini. Ketangkap? Ketangkap? Oh, jadi bismillahirrahmanirrahim itu artinya saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Jadi saya harus mewakili sifat Rahman Rahimnya Allah. Waduh, berarti saya nggak boleh berbohong dong. Waduh, berarti saya tidak boleh menyakiti orang dong. Waduh, berarti saya tidak boleh menghina orang dong. Berarti saya tidak mau fitnah orang dong. Berarti saya tidak boleh merendahkan orang. Berarti saya harus membahagiakan orang. Sampai nggak pesan? Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Itu masih dangkal. Lebih dalam lagi, ba-nya adalah Baitullah, sin-nya adalah Rasulullah, mim-nya adalah ma'rifatullah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kamu ingin ma'rifat kepada Allah, kamu harus ketemu dulu dengan ba. Apa itu Baitullah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam rumahnya Allah? Ketemulah sin. Makanya setelah ba ada sin. Luar biasa. Suka bilang sin. Suka, cuman nggak sadar. Kan kita suka baca sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Oh, sin itu habibillah, orang yang sudah dicintai Allah. Saya cari sin di mana ya? Saya ingin dicintai Allah. Saya ingin dicintai Allah. Berarti saya harus ketemu orang yang sudah dicintai Allah. Turunlah ayat yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku kata Rasul. Ikuti aku kata Rasul. Yuhibbukumullah. Maka Allah yang telah mencintai aku akan mencintai kamu.